Tanggal 10 April menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Jepara, yang bertepatan dengan kenaikan tahta Ratu Kalinyamat sebagai pemimpin Jepara pada tahun 1549 dengan semboyannya Terus Karya Tataning Bumi. Berbagai rangkaian acara digelar dalam menyambut hari jadi Kabupaten Jepara yang ke-474 tahun, seperti tradisi ziarah makam leluhur yang digelar pada Sabtu 8 April 2023. Tradisi ziarah makam leluhur ini dilakukan mulai dari makam Mbah Panggang di Jalan Mangunsakuro, Mbah Sarip di Kelurahan Saripan, Citrosumo II di Desa Bapangan, Komplek Makam Citrosumo di Desa Sendang Kalinyamatan, serta makam Mbah Daeng di Desa Krapyak. Acara peringatan Hari Ulang Tahun Jepara hari kedua diperingati dengan ritual ganti luhur di makam Sultan Hadrilin dan Ratu Kalinyamat di Kompleks Makam Mantingan. Buka luhur ini juga diramaikan dengan kirap luhur yang dipimpin oleh sosok pemeran Ratu Kalinyamat dengan menunggangi kuda. Diikuti penjabat Bupati Jepara Edi Supriyanta yang menumpangi kereta kencana dan diikuti oleh jajaran Forkopimda Jepara. Sebelum melaksanakan kirap terdapat pertunjukan sendra tari Ratu Kalinyamat yang diperankan oleh 2 orang penari, pemeran Ratu Kalinyamat serta 12 orang prajurit. Para penari tersebut menyuguhkan sebuah adegan peperangan yang diiringi dengan suara musik gamelan. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, tepat di hari ini Kabupaten Jepara telah menapaki usia yang cukup matang di usia yang ke-474. Dan dengan usia yang tersebut, Kabupaten Jepara berhasil membuktikan diri sebagai daerah strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pemirsa, senang bisa membersamai Anda dengan saya Galus Kartinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV spesial Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara ke-474, dan telah hadir bersama kami ada Bapak PJ Kabupaten Jepara, ada Bapak Edi Supriyatna. Bapak apa kabar? Kabar baik, Mbak Gali, sehat semua. Nampaknya hari ini sumringah Pak, ada yang spesial Pak? Hari ini saya sudah 5 kegiatan, dan yang paling agak saya kaget juga saya mengunjungi anak-anak yang kena petasan tadi malam di daerah saya. Kebetulan langsung dirawat di rumah sakit dan saya besuk, kondisinya cukup parah, sehingga saya perintah ke rumah sakit tangani sebaik mungkin sampai sembuh. Nah, ini menghadapi Lebaran ini banyak masyarakat masih menggunakan petasan, sehingga betul-betul saya harapkan jangan lagi memproduksi petasan. Euforia yang biasa dilakukan waktu Ramadan ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, ini sebelumnya kami akan mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih Pak, bagi Kabupaten Jepara ini Pak, di usia yang ke-474 ini kan Jepara sudah sangat luar biasa sekali menjadi kabupaten yang punya potensi dan juga keragaman yang sangat luar biasa ini Pak. Pak, kalau saya melihat di sosial media Instagram ramai sekali agenda mengenai ulang tahun di Kabupaten Jepara ini Pak. Ada apa saja sih Pak di spesial ulang tahun Jepara ini? Mbak Galih, gini, jadi Jepara ini hari ini berumur 474 tahun. Tentunya menjadi kota yang dikatakan sangat tua juga bisa, yang tidak mudah ya tidak. Kegiatannya memang banyak, rangkaiannya. Kemarin kita mulai tanggal 8, 9, hari ini tanggal 10, tanggal 8, kita mengadakan kunjungan-kunjungan juga ke berbagai kegiatan. Salah satunya adalah mengunjungi tempat-tempat leluhur kita. Kemarin sudah diadakan ke Mbah Panggang, terus kunjungan juga ke Pangeran Pangeran Sarif, kemudian ke Citrosumo, leluhur kita,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke makam Ratu Kalinyamat. Nah ini apa? Mereka-mereka itu adalah pahlawan dan juga leluhur yang perlu kita junjung tinggi sehingga kita tidak lupa akan sejarah yang sampai timbulnya Jepara menjadi sampai saat ini itu Mbak Ali. Oke. Kira-kira ada yang membedakan nggak Pak tahun ini dengan tahun sebelumnya atau bagaimana Pak? Tahun ini kita lebih sederhana. Lebih sederhana Jadi ya Pak ya? perayaannya sederhana tapi tidak menghilangkan arti, tapi maknanya tetap sama. Artinya apa? Kapula Muda saya harapkan dengan peringatan hari jadi ini lebih memahami, lebih memaknai arti perjuangan pahlawan kita yang sebelumnya, dan kita menghargai dan kita mengisi Jepara ini menjadi lebih maju, lebih bagus, lebih kreatif, lebih arif dan lain sebagainya. Gitu. Esensi dari beberapa kegiatan tadi Pak, apa Pak kira-kira Pak untuk kemajuan Jepara kah atau seperti apa? Esensinya adalah yang pertama, saya ingin menggugah Kapula Muda. Artinya apa? Tidak sekedar peringatan saja. Tadi saya bilang sejarah itu muncul. Jepara ini berdiri tentunya tidak lepas dari para pahlawan, tidak lepas dari para leluhur yang sudah membangun. Nah ini harapannya anak-anak muda kita, adik-adik Kapula Muda memahami Jepara dibangun dengan perjuangan yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua esensinya adalah mengerti bahwa ke depan Jepara ini PR-nya banyak, pekerjaannya banyak, masih banyak ya Pak, masih berkarya, panjang ya. membangun. Nah itu artinya dengan perayaan sangat sederhana tetapi tidak mengurangi esensi yang lebih mendalam. Oke. Kalau kemarin Pak dan hari ini melihat antusias masyarakat sendiri, tadi juga disebutkan targetnya ada Kapula Muda sendiri. Betul. Bagaimana Pak di Kabupaten Jepara ini menyambut ulang tahun Jepara ke usia ini? Jadi karena Kapula Muda Jepara ini sangat pesat kemajuannya, ya, jadi tidak harus melihat di dalam bertemu fisik, tapi bisa melalui Instagram, melalui media-media sosial lainnya. Nah, tentunya ini menjadi suatu kemajuan. Saya lihat Kapula Muda Jepara sangat maju, luar biasa majunya. Nah, saking majunya ini kita mengingatkan anak adik-adik muda ini untuk lebih berkarya, tetapi harus ingat sejarah masa lalunya, kan begitu. Kan tadi ada beberapa prosesi, ada yang unik nggak Pak selama dijalankannya prosesi itu Pak di ulang tahun Jepara sekarang? Kalau unik sih tidak, tetapi pembelajaran kesederhanaan ini yang perlu kita tonjolkan agar setiap perayaan hari jadi dan lain sebagainya itu juga harus melihat kondisi lapangan, karena kita habis kena COVID, inflasi, perekonomian. Nah ini harus sesuaikan dengan keadaan. Gitu. Harus beradaptasi dengan lingkungan juga ya Pak ya. Gitu. Karena kalau saya melihat di daerah lain mungkin ulang tahun ya memang harus wah gitu ya Pak ya. Tapi di Jepara tidak harus sederhana seperti itu. Tapi memang rutin ya Pak ya untuk agenda-agenda seperti itu. Karena saya baru setahun, informasi dari kepala dinas kami dan teman-teman OPD itu rutin dilakukan, dan tahun ini ya kita lakukan dengan tadi saya bilang tidak mewah-mewah, hidup sederhana tapi maknanya ada. Maknanya ada ya. Utamanya setelah ada pandemi COVID juga ya Pak ya. Iya gitu. Oke. Ada harapan nggak Pak di tahun ini, terkhusus di tahun ini karena di usia yang ke-474 nih? Harapannya banyak, karena Jepara ini menjadi satu kota yang cukup terkenal di Indonesia, termasuk juga terkenal di dunia karena ukirannya. Jadi harapannya satu, memajukan kota secara modern, tapi tetap memperhatikan kearifan lokal. Kedua, agamis tetap harus dijaga, karena dari dulu sampai sekarang Jepara terkenal kota santrinya, terkenal agamisnya, dan itu harus
dijaga, dipertahankan walaupun modern. Gitu. Harapannya ke depannya yang saya pengennya begitu. Gitu. Walaupun disebut dengan kota santri, tapi tetap modern seperti ini, menyesuaikan zaman juga ya Pak ya. Oke. Dan ini Pak, untuk tadi kan menuju ke modern, upaya-upaya apa sih Pak yang mungkin sudah ada gambaran nih, nanti untuk menuju modern ini seperti apa kira-kira? Yang pertama, SDM harus dibentuk dulu. Jadi kalau kita membuat suatu kota yang cukup maju, SDM itu. Orang Jepara, saya pikir banyak sekali yang sudah sukses di luar Jepara. Tapi Nyun Sewu belum kembali ke Jepara untuk membangun. Nah ini harapannya saya, kepengen mengundang beliau-beliau yang sudah berhasil itu untuk membangun Jepara bersama-sama. Ayo bangun Jepara, kembangkan Jepara. Siapa lagi kalau bukan putra Jepara membangun, kan begitu. Itu yang pertama, SDM-nya. Yang dua, mau belajar dengan kota lain. Kota lain yang lebih maju. Artinya masalah di dalam Jepara ini harus betul-betul dipahami karakteristiknya. Nah, ada tapsinya dengan kota lain itu. Oke, tadi saya menangkap kunci utama adalah pengembangan SDM. Ada program khusus Pak atau mungkin ada cara khusus untuk biar SDM ini lebih unggul gitu? Kalau saya melihat SDM Jepara sudah bagus ya, pertumbuhannya sudah bagus. Cuma kembali ke caranya belum. Nah ini yang menjadi PR kita. Jadi orang Jepara asli mengembangkan kota lain, tapi malah kalau orang bilang orang Jepara lali karo kota lain. Nah ini yang perlu kita genjot. Ayo datang ke Jepara, kembangkan Jepara untuk membangun bersama-sama. Saya selalu terbuka untuk menerima saran masukan dari teman-teman yang sudah berhasil. Harusnya Pak PJ Jepara harus dibuat seperti ini, seperti ini dan lainnya. Apa yang harus kita kerjakan kan gitu. Itu saya tunggu dari teman-teman. Apalagi di Jepara ini kan terkenal kota ukirnya ya Pak ya. Jadi memang banyak sekali peran anak muda yang dibutuhkan mungkin di Kabupaten Jepara ini. Oke Bapak, ini kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan melanjutkan obrolan kami setelah ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Sapa Jatalingkar TV spesial Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara ke-474. Tanggal 10 April menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Jepara, yang bertepatan dengan kenaikan tahta Ratu Kalinyamat sebagai pemimpin Jepara pada tahun 1549 dengan semboyannya Terus Karya Tataning Bumi. Berbagai rangkaian acara digelar dalam menyambut hari jadi Kabupaten Jepara yang ke-474 tahun, seperti tradisi ziarah makam leluhur yang digelar pada Sabtu 8 April 2023. Tradisi ziarah makam leluhur ini dilakukan mulai dari makam Mbah Panggang di Jalan Mangun Sakura, Mbah Sarip di Kelurahan Saripan, Citrosumo II di Desa Bapangan, Komplek Makam Citrosumo di Desa Sendang Kalinyamatan, serta makam Mbah Daeng di Desa Krapya. Acara peringatan Hari Ulang Tahun Jepara hari kedua diperingati dengan ritual ganti luhur di makam Sultan Hadrilin dan Ratu Kalinyamat di Kompleks Makam Mantingan. Buka luhur ini juga diramaikan dengan kirap luhur yang dipimpin oleh sosok pemeran Ratu Kalinyamat dengan menunggangi kuda. Diikuti penjabat Bupati Jepara Edi Supriyanta yang menumpangi kereta kencana dan diikuti oleh jajaran Forkopimda Jepara. Sebelum melaksanakan kirap terdapat pertunjukan sendra tari Ratu Kalinyamat yang diperankan oleh 2 orang penari, pemeran Ratu Kalinyamat serta 12 orang prajurit. Para penari tersebut menyuguhkan sebuah adegan peperangan yang diiringi dengan suara musik gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
kepada seluruh warga Jepara yang saya cintai, tidak terasa 474 tahun Kabupaten Jepara yang kita banggakan, kita cintai ini telah berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah, berbagai prestasi telah kita raih di tengah keterbatasan yang ada. Untuk itu, saya, Edi Supriyanta, PJ Bupati Jepara, mengajak seluruh warga Jepara untuk terus berjuang bersama, bergotong royong menuju Jepara terus maju. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas diri demi kemajuan Jepara. Selamat ulang tahun Kabupaten Jepara, kota yang saya cintai, ke 474 tahun, terus berkarya membangun Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV spesial Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara ke-474. Dan masih bersama saya, ini Bapak PJ Bupati Kabupaten Jepara, Pak Edi. Pak, kita melanjutkan percakapan yang tadi, Pak. Ini kan usianya sudah 474 dan kita mengulang 1 tahun ke belakang di masa jabatannya Pak Edi. Ini evaluasi, Pak, yang mungkin bisa diceritakan Pak kepada pemirsa juga. Pemirsa yang kami hormati, jadi sebetulnya PJ ini kan sesuai aturannya bahwa setahun sekali akan dievaluasi oleh Kemendagri, Pak Gubernur sampai Presiden. Dan saya selesainya pada tanggal 22 Mei 2023. Tentunya ini aturan yang harus dipenuhi. Tentunya apakah diperpanjang tidak, nggak tahu ya. Belum tahu. Tapi ya, Pak, nanti kita tunggu aja dari keputusan Pak Mendagri itu. Tapi evaluasinya cukup bagus sejak saya menjabat tanggal 2022 sampai sekarang ini. Pertumbuhan ekonominya dibandingkan dengan tahun 2021 sudah meningkat. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 itu 4,63%, sedangkan 2022 5,95%. Artinya sudah meningkat. Itu pertumbuhan. Artinya apa? Kesejahteraan masyarakat Jepara lebih bagus dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkat kemiskinan. Memang Jepara tidak termasuk kategori miskin, apalagi miskin ekstrim. Di tahun 2021 kita 7,44% dan tahun 2022 ini bisa kita genjot 6,88%. Artinya masih tinggalnya itu kurang lebih 23.000 orang lah yang masih miskin. Nah, ini upaya-upaya sudah kami terapkan, kita bersama-sama kepala OPD, masyarakat untuk segera inventarisasi kemiskinan itu. Kenapa ini miskin? Apa itu karena nggak kerja? Apakah karena kondisi ekonomi yang memang jelek dan lain sebagainya? Yang kedua, terkait kemiskinan juga ada pengangguran juga. Nah, pengangguran bisa kita turunkan dari tahun 2021 itu 4,23 menjadi 4,10%. Artinya selama saya setahun ini banyak, insya Allah lah sudah banyak yang terlihat, baik pertumbuhan ekonomi, baik kemiskinan kita turunkan, sampai stunting pun juga bisa kita turunkan. Kalau memang salah satu arahan Bapak Presiden ke kami adalah penurunan stunting. Ya, stunting ini memang di Jepara masih cukup banyak dan kami harapkan nanti di akhir 2023 ini sudah turun. Nah,
berdasarkan hasil survei daripada SSGI, bahwa Jepara itu masih kurang lebih dari 25 bisa diturunkan 18%. Tapi kami kemarin menghitung, kami perintahkan Kepala Dinas Kesehatan bersama Bapeda dan lain sebagainya, sejak Maret Februari 2023 sudah mencapai 10,99%, artinya turun terus. Dan saya harapkan di Mei nanti ini, masa akhir saya jabatan, bisa turun 1.000 menjadi 9,sekian%. Itu harapannya. Dan kami minta juga kepada Kepala OPD, Pak Camat dan petinggi, di akhir 2023 kita bisa menuntaskan 60 desa bebas stunting. 60 desa. 60 desa bebas stunting. Tapi saya harapkan terus saya genjot ini menjelang Mei saya berakhirnya jabatan 1 tahun. Ya. Upayanya apa Pak untuk menurunkan stunting yang sudah dilakukan? Jadi ada pemberian makanan tambahan kepada balita, ada pencegahan penyakit saat ibu itu hamil, pemberian sosialisasi pada saat pernikahan muda dan lain sebagainya, sanitasi, kesehatan, semuanya banyak. Ada program-program yang bisa intervensi pemerintah kepada masyarakat itu. Dan satu hal yang menarik, saya juga sudah mencanangkan hospital care. Hospital care adalah masyarakat yang sakit segera lapor, yang nggak mampu lapor kepada kami, puskesmas atau rumah sakit atau siapapun juga, kita jemput, kita antar, kita periksa gratis. Itu sudah berlaku Pak? Ya, saat kami mimpin ini saya canangkan untuk itu. Dan tadi pagi saya ke rumah sakit, Rumah Sakit Kartini, saya melihat bahwa di sana ada program aplikasi namanya si Portir. Jadi sekarang kalau kita berobat di rumah sakit, pada saat kita mendapat obat kita harus antri lama. Jadi kalau berobat di Rumah Sakit Semarang misalnya, nah itu ngambil obatnya kan lama, bisa sampai 2 jam, capek. Nah ini enggak, ada aplikasi si Portir, nanti diantar ke rumah. Di Jepara baru satu-satunya diantar ke rumah. Biayanya murah, 12.000 se-Jepara. Walaupun itu jauh Pak? Jauh di juga. Ujung sana gitu? Iya, diantar. Maksimal jam 5 sore sudah sampai. Wah, luar biasa. Dan ini baru pertama kali, kalau nggak salah di Jepara ya, di kota lain kan belum. Dan saya apresiasi untuk rumah sakit itu. Termasuk di Karimun. Walaupun di Karimun harganya 12.000, tetapi jangka waktu pengirimannya sesuai dengan kapal yang jadwal kapal yang ke sana. Kalau cepat ya cepat kan begitu. Itu Pak hasilnya. Banyak sudah dan selama saya berjabat, insya Allah sudah 18 penghargaan sudah ada. Salah satunya Piala Adipura Kencana. Yang kemarin itu ya Pak, yang sempat ramai itu. Sudah 14 tahun kita menunggu, dan kemarin saya perintahkan kepada Kepala Dinas DLH, Beleda, iso nggak dapat Adipura Kencana? Bisa Pak. Nah, kejar terus. Kejar. Makanya juga program saya masuk itu kan juga kebersihan. Tak bersih. Dan sekarang juga lumayan. Pasar-pasar juga sudah mulai menggeliat, setiap hari dibersihkan, dikosek, diresiki gitu. Jadi ada penataan juga Pak, penataan khusus. Sambil menata, dibersihkan dulu. Kalau barang itu misalnya lama, tapi bersihkan kelihatannya bagus juga kan gitu. Artinya banyaklah yang sudah kita berikan untuk bersama-sama dengan OPD masyarakat untuk membangun Jepara ke depannya. Gitu. Dan kita nggak tahu apa nanti saya diperpanjang apa enggak, kita serahkan aja kepada pimpinan yang ada di Semarang ataupun di Jakarta gitu. Tapi harapannya gimana Pak? Ya kalau diberi amanat ya jalankan. Kalau stop ya sudah nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi pencapaiannya sudah luar biasa Pak. Ya sudah bisa memberikan pemikiran untuk Jepara lah gitu.
Oke, Pak tadi membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang memang mungkin jadi sorotan juga di masyarakat juga. Pertumbuhan ekonomi dan juga pengurangan pengangguran tadi. Upaya apa Pak yang dilakukan Jepara sampai bisa menurunkan pengangguran? Banyak ya Pak ya. Jadi kita membuka klaster-klaster pertumbuhan ekonomi. Salah satunya memberikan subsidi ke masyarakat, terus pengembangan UMKM. Kita intervensi yang tidak kerja, kita komunikasikan dengan pabrik kita kan banyak. Jadi pabrik kita ini investasinya luar biasa. Jadi sampai tahun ini di awal Februari kita bisa menyerap 54.000 tenaga kerja. 54.000 tenaga kerja dalam 1 tahun ya Pak? Iya itu. Menyerap ke sana. Artinya apa? Pengangguran itu bisa dikurangi dari situ. Walaupun tidak sekolah yang tinggi, tapi karena kita kerjanya berdasarkan skill, keterampilan ya bisa diterima gitu. Dan kami membuka investasi yang sebesar-besar di Jepara. Termasuk juga saya lagi cari jalan tol. Gitu. Nah ini tol ini kan salah satu bisa mendongkrak pengangguran, bisa mendongkrak perekonomian. Jadi jalan tol ini panjangnya dari Demak ke Jepara kurang lebih 35 km. Duitnya nggak banyak sih, ya 12 triliun lah, 12 T. Kalau APBD kita kan 2,5. Jadi kalau kita membangun ya 5 tahun nggak bayaran. Gitu harus mikir ulang ya Pak. Nah ini saya minta teman-teman lagi cari investor, bisa komunikasi untuk membangun Jepara gitu. Dan Jepara bandaranya di Karimun Jawa juga sudah berjalan. Kemarin saya sudah mengirim surat ke Ibu Menteri Dirjen Perhubungan Udara untuk minta tambahan flight penerbangan Jepara Karimun Jawa khususnya ke Semarang ataupun ke Surabaya. Sekaligus meningkatkan pariwisata yang ada di sana gitu. Nah ini menarik Pak, di sisi pariwisata. Jepara kembali kemarin sempat membahas pariwisata juga. Ini kan menarik Pak bagi masyarakat. Upaya untuk menaikkan dari sisi pariwisata seperti apa Pak? Dari pariwisata itu menarik ya Jepara ya. Saya kalau lagi ngobrol sama teman-teman, Pak PJ, Jepara tuh asik loh. Jepara tuh asik loh. Pariwisatanya tuh bagus loh kan gitu. Memang saya sudah perintah ke Kepala Dinas Pariwisata untuk memetakan pariwisata ini segera digenjot untuk dikembangkan baik sisi lokal maupun kita mengadopsi seperti di Bali dan sebagainya. Karimun Jawa itu bagus, bisa dikembangkan kan gitu. Tinggal investasinya aja yang kita harus kembangkan. Nah tahun ini dari kementerian pun juga bisa membantu banyak sapras di Karimun Jawa. Kalau nggak salah 69 miliar mau sapras sana mau dibangun oleh kementerian. Itu untuk bangun apa Pak kira-kira? Ada jalan, ada alun-alun. Ada alun-alun juga dikembangkan, terus ada sanitasi dan semuanya. Sehingga di sana berkembang dengan bagus. Nah, pariwisata ini tinggal kita pemasarannya. Bagaimana caranya masyarakat bisa menengok ke pariwisata. Nah, salah satunya ada penerbangan. Ya, penerbangan dari kota besar, Semarang misalnya, Jogja, Semarang, Karimun misalnya, kan gitu. Nah ini baru kita upayakan, baru kita minta surat, kita tidak lanjuti, ada penerbangan ke sana. Termasuk penataan hotelnya. Hotelnya udah bagus, standarnya udah keren gitu. Jadi tinggal mempublish, mengimprove yang ada di Karimun Jawa. Gitu. Untuk menarik wisatawan ya Pak ya? Iya. Gitu. Karena wisata ini juga salah satu untuk pertumbuhan ekonomi juga ya Pak. Betul. Di Kabupaten Jepara ya? Ya. Selain di Karimun Jawa, ada objek wisata yang lain Pak mungkin? Banyak ya. Kita tuh ada di kecamatan kita ada 9 tempat ya. Misalnya gerojokan air terjunnya, terus pemandangannya, dan tidak hanya itu, seninya pun juga banyak. Seni
dari desa-desa itu juga banyak memunculkan keseniannya. Nah itu kadang-kadang di akhir tahun ada apa namanya sedekah bumi. Oh, sedekah Nah bumi. sedekah bumi itu kan juga salah satu wisata yang lokal yang perlu kita kembangkan. Jadi Jepara banyak lah. Dan ini PR besar dari Kepala Dinas Pariwisata untuk bisa mengembangkan itu. Sudah seperti itu. Selain dikembangkan juga dilestarikan juga ya Pak ya. Betul. Utamanya ada peran anak muda lagi ya Pak di situ Ya. berarti ya Pak. Banyak, harus anak muda harus berkembang sana. Oke, Pak, ada pencapaian besar nggak Pak yang akan dicapai kira-kira yang masih akan dicapai dari Bapak sendiri setelah kemarin sudah banyak pencapaian? Jadi gini, saya ngobrol-ngobrol sama kepala Bapeda, saya bilang Mas, ayo cari investor. Misalnya tadi tol satu, kedua pembangunan hotel. Dibayangkan Jepara itu ada hotel yang besar yang menghadap ke laut. Ya kan, keren. Jadi tol itu pinggir laut, dari Demak sampai ke Jepara di pinggir laut. Nah, ya kan, di Jeparanya kita bangun hotel yang besar, misalnya 20 tingkat lah menghadap laut. 20 tingkat, tinggi Nah, sekali. itu cita-cita yang sangat besar. Nah ini mohon dukungan teman-teman semua, salah satu itu. Kemudian gimana caranya agar anak muda nggak pergi keluar kota? Kita bangun misalnya bioskop lah, X1, nah, gitu. Starbucks misalnya, contoh lah ya. Tapi kearifan lokal tetap digunakan. Jangan sampai kita menerima budaya asing tapi kearifan lokal ditinggalkan, jangan. Nah, karena saya bilang Jepara kota Islami, Jepara kota santri, Jepara yang modern dan sebagainya. Jadi itu sudah saya sampaikan ke Kepala Bapeda, insya Allah segera ditindaklanjuti gitu. Oke, berarti tinggal cari investornya, ada nggak sih kan gitu. Cari investor tuh gampang-gampang sulit gitu. Jadi orang mau lihat investor ke Jepara, nah tapi dia masih begitu cashbacknya ada nggak ya? Nah, gimana nggak ya? Nah masih dikaji. Gitu. Berarti PR besarnya adalah mencari investor itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar yang gitu. tadi ya Pak ya. Kalau ada investor ya beres semuanya. Jepara insya Allah berkembang lah. Kira-kira butuh berapa Pak untuk investor tadi? Tadi sudah jelas ya. Itu untuk jalannya, kemudian untuk bangun hotelnya. Nah, ya banyak ya Pak? 25 T kali ya. Luar biasa. Kalau ada 25 T lah ya sudah beres tak Jepara langsung itu. Dibangun gitu ya Pak. Oke. Ini Pak, tadi kan sudah banyak sekali prestasi dan juga banyak sekali kearifan lokal. Ada kiat-kiat khusus nggak sih Pak yang masih dipertahankan Kabupaten Jepara sampai bisa se-eksis ini Pak sampai sekarang? Jepara kan kalau bilang kita kota yang bukan kota apa ya, lintasan sih enggak gitu ya. Kalau bahasa transportasinya kuldesak. Kuldesak itu kota tujuan wis mentok gitu ya. Yang kita pertahankan adalah misalnya kita punya seni budaya. Nah, kesenian contohnya ukir-ukiran. Nah, ini harus betul-betul dipertahankan. Kemarin saya sudah perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Mas, kurikulum ukiran ini pertahankan. Ada kurikulumnya, Pak? Harus ada. Ada, tapi aplikasinya harus jelas gitu. Nah, bagaimana cara mempertahankan adalah kalau orang saat ini anak muda itu kan lebih senang mencari pekerjaan yang instan. Misalnya kalau natah itu kan kesuwen gitu. Ya, tapi kalau kita di pabrik, di industri itu kan cepat. Nah, itu kan nggak mau kangelan. Lah, budaya ukir ini betul-betul harus bisa dipertahankan. Nah, dalam waktu dekat saya mengajak para pengambat budaya, termasuk pengambat ukir-ukiran, bagaimana mereka bisa memberikan masukan ke saya. Salah satunya adalah kita membuat sekolah ukiran itu, modul pendidikan ukiran udah ada, tapi ini harus dipertajam. Dan saya sudah perintah kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk genjot masalah ukir-ukiran supaya tidak ketinggalan lah. Nanti mati suri. Akhirnya orang-orang yang ahli ukiran nggak ada, kan gitu. Nah, contohnya
ukiran ini kan harus dipertahankan. Kemarin orang bule datang ke Jepara melihat ini, beautiful, keren katanya. Nggak ada loh, orang bule nggak bisa kayak gini-ginian, blas gitu. Ada investasi asing mau ke Jepara, tapi dia mau membuat ukir secara mesin, ya nggak bisa, karena ini kan seni, talenta. Harus manual ya Pak? Ya manual, harus manual gitu. Gitu. Jadi saya minta ukiran tetap pertahankan, apapun alasannya harus dipertahankan. Gitu. Oke, Pak, ini menarik kalau kita membahas mengenai Jepara Kota Ukir, tapi kita harus jeda sejenak Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV spesial hari ulang tahun Kabupaten Jepara ke-474. Tanggal 10 April menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Jepara, yang bertepatan dengan kenaikan tahta Ratu Kalinyamat sebagai pemimpin Jepara pada tahun 1549 dengan semboyannya Terus Karya Tataning Bumi. Berbagai rangkaian acara digelar dalam menyambut hari jadi Kabupaten Jepara yang ke-474 tahun, seperti tradisi ziarah makam leluhur yang digelar pada Sabtu 8 April 2023. Tradisi ziarah makam leluhur ini dilakukan mulai dari makam Mbah Panggang di Jalan Mangunsakuro, Mbah Sarip di Kelurahan Saripan, Citrosumo II di Desa Bapangan, Komplek Makam Citrosumo di Desa Sendang Kalinyamatan, serta makam Mbah Daeng di Desa Krapya. Acara peringatan Hari Ulang Tahun Jepara hari kedua diperingati dengan ritual ganti luhur di makam Sultan Hadrilin dan Ratu Kalinyamat di Kompleks Makam Mantingan. Buka luhur ini juga diramaikan dengan kirap luhur yang dipimpin oleh sosok pemeran Ratu Kalinyamat dengan menunggangi kuda. Diikuti penjabat Bupati Jepara Edi Supriyanta yang menumpangi kereta kencana dan diikuti oleh jajaran Forkopimda Jepara. Sebelum melaksanakan kirap terdapat pertunjukan sendra tari Ratu Kalinyamat yang diperankan oleh 2 orang penari, pemeran Ratu Kalinyamat serta 12 orang prajurit. Para penari tersebut menyuguhkan sebuah adegan peperangan yang diiringi dengan suara musik gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh warga Jepara yang saya cintai, tidak terasa 474 tahun Kabupaten Jepara yang kita banggakan, kita cintai ini telah berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah, berbagai prestasi telah kita raih di tengah keterbatasan yang ada. Untuk itu, saya, Edi Supriyanta, PJ Bupati Jepara, mengajak seluruh warga Jepara untuk terus berjuang bersama, bergotong royong menuju Jepara terus maju. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas diri demi kemajuan Jepara. Selamat ulang tahun Kabupaten Jepara, kota yang saya cintai, ke-474 tahun, terus berkarya membangun Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV bersama saya Galuh Sartinanti dan masih bersama dengan Bapak PJ Kabupaten Jepara. Pak, ini masih membahas mengenai yang tadi, mengenai kota ukir. Tadi sempat dibahas mengenai sekolah ukir. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bagaimana itu sih? Sekolah ukir memang dari sekolah dari tingkat dasar ya. Jadi sesuai laporan Kepala Dinas Pendidikan ke saya, modul pembelajaran dari sekolah dasar sampai SMP. Nah ini kita genjot memberikan pengetahuan masalah ukiran. Saya minta tidak hanya masalah teori, tapi prakteknya pun juga harus dilaksanakan. Nah tentunya teman adik-adik yang sudah bisa ngukir ini kedepannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai ngukir upahnya juga rendah kan gitu. Nah, karena apa? Lestari mempertahankan budaya lestari ini kan sulit. Ya, itu yang jadi PR kita bersama itu. Dan harapannya nanti tidak punah lah kalau adik-adik bisa mengukir, setelah lulus sekolah dia bisa bekerja dengan gaji yang sama UMR misalnya gitu ya. Atau syukur-syukur bisa lebih karena sedih kan. Nah ini yang harus kita pertahankan dan kita harus push terus itu. Itu sudah ada sekolah ukirnya, Pak? Sekolah sudah ada ya. Sudah ada. Ya. Dari minat masyarakat sendiri bagaimana, Pak, untuk melihat sekolah ukir itu? Kalau modulnya sekolah dasar kan banyak ya, tapi begitu sekolah setelah SMP langsung ke SMA, lali. Apalagi ada IT kan sudah ada dia pengaruhnya besar sekali. Nah makanya bagaimana caranya mempertahankan kawula muda ini bisa untuk senang untuk mengukir gitu. Ada sosialisasi khusus, Pak, kira-kiranya? Dari sekolahan ada. Oh, dari sekolahan. Ada. Semua sekolahan gitu ya, Pak, untuk mensosialisasikan seperti itu. Kurikulum modulnya ada. Paling enggak mengenal lah. Mengenal gitu, oke. Pak, tadi tantangan bagi Jepara adalah anak muda zaman sekarang memilih untuk kerja instan. Nah, untuk mengembalikan dari kerja instan tadi ke mungkin ke ukir seperti itu yang lebih ke manualnya, lebih banyak prosesnya, lebih banyak waktunya. Bagaimana, Pak? Gini, memang agak sulit ya, agak sulit karena kemajuan zaman. Karena IT ini juga bisa mempengaruhi. Kadang-kadang anak 3 tahun, 4 tahun sudah dipegang HP kan, melihat seperti itu. Nah, kemudian dari IT ini juga salah satu mempengaruhi orang minat menjadi pengukir. Nah, salah satu upaya ya pendidikan tadi, sekolah dasar dari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Saya minta gurunya juga tidak hanya teori, tapi bisa ngukir. Tapi sekarang ini kan masih kurang ya. Artinya teori-teori itu dulu yang dikedepankan, tapi kan aplikasinya belum sampai ke sana gitu ya. Nah, PR kita lah sama-sama nanti ya. Oke. Nggak hanya cuma pemerintah, tapi juga mungkin peran orang tua juga sangat orang penting. Orang tua, masyarakat kan gitu. Sekarang kan kita lihat sendiri seusia 30-40 tahun kan juga untuk mengukir kan juga kurang ya kan gitu. Artinya apa? Ya ini budaya ukir-ukiran Jepara saya minta pertahankan. Nanti kita buka forum lah bagaimana cara mempertahankan ukiran Jepara itu. Oke, Pak, kemarin Pak Jokowi sempat mengeluarkan mengenai daerah harus punya branding image-nya sendiri. Kalau Jepara ada kota ukir, dan kemarin sempat ada event JFBW itu, Pak. Itu kemarin seperti apa, Pak? Boleh digambarkan pada pemirsa? Responnya bagus dan itu muncul dari teman-teman pengusaha ukir di Jepara, lalu izin ke saya, silakan kalau memang mau membuat suatu event yang sifatnya showroom tapi melalui media, saya izinkan. Dan kemarin hasilnya mereka membuat aplikasi, aplikasi itu sudah dikunjungi kurang lebih 1.800 pengunjung, dan saya dengar banyak yang sudah on the spot ke lapangan, hampir 300 ribuan, 300
buyer lah sampai ke sini. Dan miliarnya itu juga banyak, tapi pastinya berapa belum ke saya, tapi saya yakin di atas 20 miliar. Gitu. Ada dampaknya sudah terasa ya Pak ya, dari event dampaknya. yang kemarin itu. Dan sekarang sudah mulai naik terus. Ya. Itu salah satu untuk menggenjot ekonomi juga Pak di Kabupaten Jepara? Ya, Jepara itu kan 70% memang dulunya pengusaha ukir-ukiran kan. Ya itu yang kita pertahankan. Dari awal sampai sekarang pun juga masih banyak pengusaha-pengusaha, dan kaula muda juga banyak ternyata. Mereka sudah kerjasama dengan asing seperti Amerika, seperti di Australia, seperti di negara lain. Mereka sudah berkomunikasi, dan bayarnya pun juga sudah datang ke sini. Itu tinggal kita menampilkan kejujuran, kualitasnya seperti apa kan gitu. Nah itu saya minta ya jujur, kualitas barangnya ya api. Kalau Jatinom ya bilang muda, kalau tua ya bilang tua kan gitu. Harus jujur ya Pak ya? Ya? Harus jujur gitu. Dan insya Allah bisa meningkatkan produksi ukir ke luar negeri. Kalau dilihat dari buyers yang kemarin datang ke sini atau yang mengunjungi website, itu kebanyakan dari lokal ataupun dari mancanegara? Dari luar. Dari luar. Dari Amerika banyak, dari Australia banyak yang laporan ke saya itu ya, banyak mereka langsung datang ke lokasi gitu dan membeli mereka. Artinya memang Jepara ini sudah dipandang baik dari ukirnya dari luar negeri ya Pak? Sudah di tingkat nasional, internasional sudah, dan itu terbukti sejak zaman Kartini itu sudah mengirim ukiran ke Belanda loh. Sudah. Sejak zaman Kartini ya? Iya, sudah ada. Apalagi sekarang. Kalau Mbak lihat di tahunan itu kan banyak pengusaha-pengusaha yang besar. PMA-nya juga banyak. Nah ini bersaing antara lokal sama PMA. Tapi nggak usah khawatir. Masing-masing kan mempunyai sendiri-sendiri dalam rangka untuk pemasarannya. Gitu. Pak, tadi kalau Mbak Mai, tantangannya, tadi kan selain SDM, kira-kira tantangan terbesarnya apa Pak di Kota Ukir ini? Memang marketingnya. Marketingnya. Jadi pemerintah juga tidak tinggal diam, kita juga membantu. Makanya karena kemarin kita sempat ada COVID, anggaran juga terbatas. Nah ini mulai 2023, 2024 kita genjot lah, kita bantu masyarakat untuk bisa marketingnya ke luar negeri. Ada pameran-pameran, misalnya ke Cina, kemana itu kita support lah ya, insya Allah. Tetap marketingnya harus sesuai dengan perkembangan zaman juga ya Pak betul. Ya. Artinya event yang kemarin itu masih akan berpotensi dilakukan di tahun depan dan depannya lagi? Saya harap ya tetap dipertahankan. Makanya saya bilang silakan bentuk satu kantor office, dan kemarin mereka milih Pendopo Alit sebagai kantor induknya, nggak apa-apa, pakai aja. Kalau tahun depan digunakan lagi silakan, nggak apa-apa. Pemerintah support pokoknya. Gitu. Pak, ini tadi sudah banyak prestasi, kemudian pencapaian, dan juga banyak potensi. Kerjasama atau mungkin peran dari koordinasi dengan berbagai pihak seperti apa Pak polanya? Kita sama Forkominda bagus, dengan Kapolres, dengan Pak Dandim, Kajari, KPA, dan lain sebagainya itu bagus. Nah, dengan perusahaan lainnya juga kita bina. Saya minta kepala dinas masing-masing juga berkomunikasi dengan para pengusaha, para masyarakat yang bisa memajukan Jepara. Nggak masalah sih sebenarnya. Kita buka selebar-lebarnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas kayak gitu. Artinya membuka secara luas untuk duduk bersama kita membahas apa yang mau dibangun Jepara silakan. Yang penting membangun kritiknya bagus, sarannya bagus ya kita support gitu. Yang bertujuan untuk membangun Jepara lebih baik. Gitu ya Pak ya. Terus untuk tantangan sendiri Pak, tadi kan bekerjasama membuka seluas-luasnya. Tantangan untuk koordinasi dengan berbagai pihak itu apa Pak? Karena kan mungkin banyak yang tidak sama atau seperti apa? Gini, kalau kadang-kadang kita dalam berkomunikasi ya, misalnya bahasa Inggrisnya perlu dipertajam, harus
orang di Bali itu kan setiap orang bisa bahasa Inggris gitu kan. Lebih ke skillnya mungkin ya Pak ya? Skillnya, hard skillnya, berbahasa Inggris yang baik. Misalnya orang Bali, orang anak-anak juga bisa nggak satu bahasa. Ada bahasa Belanda, bahasa Jerman. Nah ini yang Jepara perlu dikembangkan lagi lah, bisa. Tapi tidak menghilangkan lokalnya itu. Tapi ini perlu, karena Jepara ini kan nantinya kalau bagus kan didatangi orang wisatawan asing. Kan. Makanya SDM dalam skillnya itu harus contoh berbahasa, komunikasi ini harus ditingkatkan. Gitu. Oke, masih ada PR mengenai bahasa tadi ya Pak ya, yang mungkin nanti ke depannya bisa ditingkatkan untuk membawa Jepara lebih baik lagi. Dan Bapak, ini kita akan jeda sejenak. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Jatinegara TV, spesial Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara ke-474. Tanggal 10 April menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Jepara, yang bertepatan dengan kenaikan tahta Ratu Kalinyamat sebagai pemimpin Jepara pada tahun 1549 dengan semboyannya Terus Karya Tataning Bumi. Berbagai rangkaian acara digelar dalam menyambut hari jadi Kabupaten Jepara yang ke-474 tahun, seperti tradisi ziarah makam leluhur yang digelar pada Sabtu 8 April 2023. Tradisi ziarah makam leluhur ini dilakukan mulai dari makam Mbah Panggang di Jalan Mangunsakura, Mbah Sarip di Kelurahan Saripan, Citrosumo II di Desa Bapangan, Komplek Makam Citrosumo di Desa Sendang Kalinyamatan, serta makam Mbah Daeng di Desa Krapya. Acara peringatan Hari Ulang Tahun Jepara hari kedua diperingati dengan ritual ganti luhur di makam Sultan Hadrilin dan Ratu Kalinyamat di Kompleks Makam Mantingan. Buka luhur ini juga diramaikan dengan kirap luhur yang dipimpin oleh sosok pemeran Ratu Kalinyamat dengan menunggangi kuda. Diikuti penjabat Bupati Jepara Edi Supriyanta yang menumpangi kereta kencana dan diikuti oleh jajaran Forkopimda Jepara. Sebelum melaksanakan kirap terdapat pertunjukan sendra tari Ratu Kalinyamat yang diperankan oleh 2 orang penari, pemeran Ratu Kalinyamat serta 12 orang prajurit. Para penari tersebut menyuguhkan sebuah adegan peperangan yang diiringi dengan suara musik gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh warga Jepara yang saya cintai, tidak terasa 474 tahun Kabupaten Jepara yang kita banggakan, kita cintai ini telah berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah, berbagai prestasi telah kita raih di tengah keterbatasan yang ada. Untuk itu, saya, Edi Supriyanta, PJ Bupati Jepara, mengajak seluruh warga Jepara untuk terus berjuang bersama, bergotong royong menuju Jepara terus maju. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas diri demi kemajuan Jepara. Selamat ulang tahun Kabupaten Jepara, kota yang saya cintai, ke-474 tahun, terus berkarya membangun Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV, spesial Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara ke-474 bersama saya Galus Kardianti dan masih dengan Pak PJ Bupati Kabupaten Jepara, Pak Edi. Pak, ini tadi kan kita sudah membahas mengenai prestasi dan juga potensi. Saya sempat mendengar ada keluhan dari masyarakat mengenai mungkin jalan rusak seperti itu. Kira-kira dalam penanganannya nanti ke depannya seperti apa Pak di Kabupaten Jepara? Jadi gini, kalau jalan di Jepara itu kan ada 3 kelas ya. Ada jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ada jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab ke provinsi, dan di kami ini jalan kabupaten. Di kabupaten itu ada 364 ruas jalan yang jalannya panjangnya 852 kilo. Nah, ini menjadi PR kita memang betul pada saat di akhir tahun 2022 ini kita, karena hujan itu kan deras ya, di musim ber September, November, Oktober itu kan jelas curahnya banyak. Di samping itu juga ada pengawasan muatan kendaraan yang besar yang melalui jalan-jalan kita yang sebetulnya tonasenya itu kan melebihi. Nah, ini menyebabkan jalan-jalan baik kabupaten di kabupaten dan provinsi nasional pun rusak. Nah, baru bisa kita eksekusi Maret kemarin, karena hujan itu kan sampai Desember, Januari, Februari masih hujan. Nah, Maret ini baru agak panas. Nah, panas pun setengah-setengah, diperbaiki, jebret, besoknya hujan, ambyar. Nah, ini saya sudah perintah kepada Kepala Dinas PUPR bahwa insya Allah lah dalam menghadapi Lebaran ini yang bolong-bolong itu sudah kita kita tambal semaksimal mungkin. Tapi harapannya nanti, karena ini proses ya, proses kan nggak kayak goreng pisang gitu ya, langsung jadi nggak gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapan. Nah, ini insya Allah nanti di 2023 jalan Jepara bisa nggak berlubang lagi, termasuk provinsi, termasuk nasional. Jadi masyarakat kami harap bisa bersabar dan nunggu giliran diperbaiki. Karena kami di Jepara sudah mengirimkan 5 tim, 5 tim yang tiap hari bekerja. Tim apa itu Pak? Tim pemeliharaan. Pemeliharaan jalan. Jalan ada 5 tim, dan masing-masing tim itu juga melaksanakan tugasnya sesuai perintah yang ada. Dan harapannya nanti yang bolong bisa kita tambal. Ditambal nanti di akhir 2023 insya Allah jalan Jepara ini bisa baik lah sesuai harapannya. Dan kemarin sempat ya mohon maaf ada yang keceklong dan lain sebagainya, karena ya masih kondisi hujan. Kalau kondisi hujan pun kita perbaiki nggak percuma ya Pak ya? Nanti ambyar lagi kayak gitu. Insya Allah. Khusus jalan yang di Welahan sampai mana ya? Gotri Welahan sampai ke Semarang, perbatasan Demak itu nanti itu kewenangan pusat ya. Nanti akan dibeton setelah Lebaran. Nah, ini bersabar, karena apa? Kalau dibongkar sekarang nanti mempengaruhi orang mudik balik. Nah, daripada itu nanti timbul macet, ya wes, informasinya dari pusat juga setelah Lebaran selesai akan dibangun. Insya Allah menjadi bagus lah. Sementara ditambal dulu gitu ya Pak ya. Karena taunya masyarakat, ya pokoknya ada jalan berlubang harus. Enggak gini, tahu masalah di Jepara. Iya Jepara, padahal enggak. Kelas jalan ada 3 tadi. Jalan nasional ke kewenangan pusat, jalan provinsi ada juga, termasuk juga jalan di kabupaten gitu. Tapi kita bersama-sama provinsi, pusat sama-sama lah kita ada perbaiki. Koordinasi juga ya Pak ya. Insya Allah ya. Masyarakat harus bersabar terlebih dahulu. Tapi semaksimal mungkin yang bolong kita tutup lah. Oke. Pak, ini untuk ajakan kepada masyarakat untuk membawa Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dari berbagai sektor, mungkin Pak bisa disampaikan kepada pemirsa. Pemirsa,
kita mau menghadapi Lebaran. Yang pertama saya minta tidak memproduksi petasan. Satu, jangan memproduksi petasan dan jangan menggunakan petasan karena sangat membahayakan bagi diri kita. Kedua, pada saat nanti mudik, saya berpesan gunakan jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, cek keamanan rumah, misalnya kompornya dimatiin, listriknya juga dikendalikan, dan lapor kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Petinggi misalnya, kalau mau pergi berapa lama, sehingga bisa saling menjaga dan mengawasi. Terakhir, sembako di Jepara aman, terkendali, tidak usah panik, dan selamat menjalankan puasa sampai Lebaran nanti. Oke, Pak, itu untuk pesan Lebaran, untuk membawa Jepara lebih baik ke depannya, Pak, kepada masyarakat. Berkarya terus, berinovasi terus, berikan saran yang membangun di Jepara. Bagi teman-teman yang sudah berhasil di luar Jepara, silakan datang, bawa investor ke Jepara, bangun kotanya Jepara, sehingga menjadi kota Jepara yang bagus, modern, tetap menjaga warisan budaya kita sebagai kota santri dan lain sebagainya. Oke, terakhir Pak, untuk tadi sudah ke masyarakat, sekarang harapan kepada pemerintah Kabupaten Jepara sendiri untuk kedepannya, untuk bekerja bersama seperti apa Pak? Tetap melayani masyarakat dimanapun Anda berada. Kalau ada kesulitan, masalah apapun, hubungi kami Kabupaten Jepara, insya Allah kita bantu semaksimal mungkin. Oke, luar biasa sekali Pak Edi pada kesempatan kali ini. Dan kami kembali menyampaikan selamat ulang tahun Bapak kepada Kabupaten Jepara yang ke-474. Semoga kedepannya semua mimpi dan juga harapan terkabul. Amin. Seperti yang tadi sudah digambarkan tadi ya Pak ya. Amin. Dan juga pertumbuhan ekonominya semakin bagus lagi. Oke. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan PJ Bupati Kabupaten Jepara, Bapak Edi Supriyanta. Dan pada kesempatan kali ini sudah 30 menit, sudah 1 jam kami menemani Anda. Dan saya Galus nanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh warga Jepara yang saya cintai, tidak terasa 474 tahun Kabupaten Jepara yang kita banggakan, kita cintai ini telah berdiri dengan kokoh. Alhamdulillah, berbagai prestasi telah kita raih di tengah keterbatasan yang ada. Untuk itu, saya Edi Supriyanta, PJ Bupati Jepara, mengajak seluruh warga Jepara untuk terus berjuang bersama, bergotong royong menuju Jepara terus maju. Jadikan momentum ini untuk meningkatkan kualitas diri demi kemajuan Jepara. Selamat ulang tahun Kabupaten Jepara, kota yang saya cintai, ke-474 tahun, terus berkarya membangun Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.